Ini, kamu telah menyerahkan Zijin Dark Soul? Sangat cepat. Melihat jangkrik yang ada di sebelah Qin Yichen dan meludahkan surat dari waktu ke waktu, Luli dan kedua orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan terkejut. Apakah ini terlalu cepat? Berapa lama Qin Yichen pergi? Dilihat dari akal sehat, dia seharusnya bersaing dengan Ziyin Ansun. Itu sebabnya Luli II berpikir bahwa penyerahan Qin Yichen gagal karena yang pertama kembali terlalu cepat. Sejujurnya, bahkan jika itu adalah kekuatan Luli, saya khawatir tidak mungkin membiarkan Ziyu Ansun begitu cepat mengenali dan menyerah. Apakah itu kekuatan perak yang mulia? Tidak. Dewa mungkin terlalu sombong, menakuti roh abadi ini. Tapi itu tidak benar, karena yang mulia berkata dalam kata-kata barusan, meskipun ada beberapa kejutan, tetapi itu belum mencapai titik di mana Ziyu Ansun secara aktif mengakui kesetiaan. Pada saat dua orang melihat Lei Gongming kembali sadar, kilatan dingin dan parah muncul di matanya. Yichen, ada yang salah. Roh abadi ini takut menipu Anda dan menurunkan kewaspadaan Anda. Ketika sesuatu terjadi, pasti ada setan. Setelah beberapa saat shock, Lei Gongming merespon dengan cepat, dan dia berkonsentrasi pada petir. Dia menatap dingin ke penjara ungu jiwa gelap. Ya, kamu makhluk jahat. Berpura-pura mengenali Tuan, sehingga kamu dapat menemukan kesempatan untuk serangan diam-diam. Debu, kan? Luli juga bereaksi, dan tubuhnya terguncang. Lalu energi kata tetap ada di sekitarnya, dan dia ingin mengajari jiwa Ziyin. HMPH, kamu setia kepada komunitas. Tapi kamu telah menipu Yichen. Tapi kami. Dua kekuatan abadi pembangkit tenaga listrik di tangan, yang abadi memerintahkan kompleks Sion dan jiwa gelap, dan tiba-tiba bersembunyi di belakang Qin Yichen. Dan Qin Yichen sedikit tertekan. Lu senior, apa maksudmu dengan ini? Menghina IQ saya? Ekspresi Luli membeku, tetapi berkata, sekarang bukan waktunya untuk mengurus ini. Lagi pula, jangan tertipu oleh penampilannya. Tahukah Anda, roh abadi yang diubah oleh Immortal Beast, IQ pasti tidak kehilangan pembangkit tenaga listrik dari alam yang sama. Apalagi beberapa perhitungan kecil, menanggung penghinaan, menunggu pemiliknya mengendurkan kewaspadaannya, atau menggigit ketika dia terluka parah. Namun, Qin Yichen melihat reaksi kedua orang itu di matanya, tetapi tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Saya harus mengatakan bahwa Lei Gongming sangat memperhatikan diri mereka sendiri dan merespons dengan sangat cepat. Layak menjadi pusat kekuatan kuil Wushuang. Tapi masalahnya adalah Qin Yichen telah mempertimbangkan masalah penyerahan palsu sejak lama. Selain itu, Qin Yichen juga sangat curiga pada saat itu, dan kemudian tidak dikonfirmasi, sampai dia memikirkan True Dragon Bloodline. Dia tidak mengenali hantu penjara ungu. Tidak hanya Qin Yichen, tetapi bahkan Ziyin Anhun yang bersembunyi di belakang, telah dianiaya untuk sementara waktu. Dia benar-benar menyerahkan diri. Mengapa orang-orang ini tidak percaya saja? Pemilik hari ini adalah keturunan naga sejati, yaitu dia menantikan kehadiran Anda. Yedi, apakah kamu senang jika aku bertengkar dengan tuanku? Sejujurnya, selain dihadapkan tanpa pertempuran, roh abadi surga abadi yang bermartabat, ini juga pertama kalinya dalam hidupku memiliki keluhan. Pada saat ini, Qin Yichen terbatuk 2 kali. Itu, 2 senior. Anda tidak perlu khawatir, roh abadi ini memang telah menjadi bawahan saya. Lei Gongming masih tidak percaya. Yichen, kamu memiliki sedikit pengalaman. Dan kamu tidak tahu bahayanya. Bukan orang tua yang memukulmu. Dalam waktu sesingkat itu, apakah Anda pikir Anda dapat benar-benar mengenali guru roh abadi? Selain itu, Lei Gongming dapat yakin bahwa Qin Yichen sama sekali tidak terlihat seperti tangan. Bahkan tidak mengenai. Pihak lain mengenali tuannya. Bagaimana mereka bisa waspada? Luli juga berkata, artinya, Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang guru yang benar-benar mengenali. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Jiwa penjara ungu Jiao mendengar ini, bahkan lebih sedih. Tetapi mengambil inisiatif untuk mendekatkan tubuhnya ke Qin Yichen, dan bahkan membawa dagunya yang paling rapuh ke yang pertama, dan membiarkannya menyentuhnya. Ini, 2 orang yang akrab dengan jiwa gelap Ziyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Skala kebalikan dari pengorbanan adalah bagian yang paling ditakuti dari yang pertama. Terlepas dari hubungan terdekat, tidak akan pernah tersentuh dengan mudah, apalagi berinisiatif untuk melewatinya. Namun, setelah Lu Lizhen, dia mencibir. Kamu cukup lumayan. Menurutnya, jelas bahwa jiwa gelap penjara ungu yang menyamar itu semua untuk penipuan. Bagaimanapun, yang mulia ilahi mungkin berat di dunia, dan yang pertama tidak bisa disalahkan. Namun, Ziyu Ansun sedikit kesal. Apa hal yang aneh? Mengapa demikian? Mengapa kedua orang ini tidak percaya? Terlebih lagi, bahkan tuan rumah percaya bahwa Anda dan paman Anda masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Tanda seru. Tanda seru. Mendesis. Segera, dia melihat jiwa gelap Ziyu memahat busur kecil, mengangkat kepalanya, dan sepasang pupil memancarkan cahaya dingin menghadap ke landasan.
Anda tahu, Luli hanya berjarak setengah langkah dari surga abadi. Meskipun jiwa penjara ungu dapat mendeteksi kekuatan pembentuk bukanlah hal yang aneh. Tetapi mengapa itu lemah? Itu bisa dimengerti oleh kesalahpahaman tuan rumah. Tapi orang ini, bahkan mengatakan bahwa dia menanggung penghinaan. Saya seorang pemilih yang baik. Apakah ini masa depan yang baik? Luli melihat dengan kaget, tetapi kemudian mencibir lebih banyak lagi. Melihat, saya tertusuk oleh satu kata, dan itu benar-benar menjadi kemarahan karena penghinaan. Yi Chen, yakinlah, tanpa yang mulia, kami akan mengajari orang ini untukmu. Lei Lao. Lei Lao. Luli berbalik, tetapi menemukan bahwa Lei Gongming sedang memegang janggut perak, dan menatap Zi Yuansun dengan tatapan ragu. Luli, bagaimana perasaan Patua? Rasanya kamu berbicara terlalu buruk. Apa katamu? Luli tidak baik pada saat itu. Lei Lao, tidakkah kamu akan tertipu oleh orang ini? Alasan kenapa dia hanya berani memelototiku. Jelas takut akan kekuatanmu. Namun, Lei Gongming memiliki alis yang berkerut dan tidak setuju. Harus dipahami bahwa tidak peduli apakah dia menembak Lulu atau Qin Yi Chen, dia tidak akan duduk dan menonton. Dan dengan kekuatannya, meskipun dia tidak dapat bersaing dengan perang dengan persyaratan yang sama, itu lebih dari cukup untuk membersihkan jiwa gelap penjara ungu. Jika ini diserahkan secara salah, maka Lei Gongming hanya bisa mengatakan, akting roh abadi ini terlalu menentang surga. Itu adalah kaisar film dalam semangat abadi. Harus ada gelar untuk menanggung beban. Qin Yi Chen juga menyarankan, Lei Lao, Senior Lu, Junior mengetahui kebaikanmu. Tapi yakinlah, itu benar-benar mengenaliku sebagai tuanmu. Saat berbicara, saya melihat bahwa jiwa Ziyin melesat ke kepalanya dan kemudian menatap Luli dengan tidak senang. Yang membuat Luli menggertakkan giginya. Hei, apakah kamu masih energik? Saat beberapa orang berdebat, mereka tidak tahu apa yang dipikirkan pertempuran di kuil. Yi Chen, kamu seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan ini. Cincin peri itu memang luar biasa. Itu adalah harta karun tertinggi dari penguasa satu sisi klan. Meskipun dia memiliki pencegahan, jiwa penjara ungu takut mengacau. Tetapi hal yang paling mengkhawatirkan tentang Wu Yuan adalah Qin Yi Chen hampir tidak bisa membuatnya setuju. Dan meskipun yang terakhir takut pada dirinya sendiri, dia tidak ingin menundukkan kepalanya. Tidak seorang pun di kedua sisi akan menerimanya, yang membuatnya sangat sulit. Kunci dari hal semacam ini adalah bahwa Zhang Wu Yuan tidak terlalu kuat dan menundukkan kepalanya sesuai dengan jiwa gelap penjara ungu. Lagi pula, penindasannya hari ini mungkin akan menjadi penguasa gigitan besok.